Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita, perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di dalam dunia, di dalam seluruh dunia, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan, sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintah kondominium Prancis dan Inggris. Hari ini, rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama mereka berkata, "Kami berdiri di hadapan Tuhan." Bersama-sama kita naikkan pujian Greetings to You. Kita membaca dari Mazmur Pujian seperti yang tertulis di ayat pertama Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan, sang pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Kita naikkan pujian Listening to the Voice from Vanuatu. Nation
terkasih, marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, kudus, kudus Tuhan pencipta langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umat-Nya, sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, yang di atasnya Vanuatu berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih atas gema suara nyanyian, tawa, dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cinta-Mu. Pujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu selamanya. Ya Tuhan, pemberi kehidupan, terimalah pujian kami. Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah, bahkan di negara kami. Kami mencoba membangun rumah. Kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat, seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubahkan. Pulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan sedang mencari rumah untuk didiami. Rumah apakah yang akan Engkau dirikan bagiku? Yesaya 66 ayat 1-2. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan memohon kiranya Engkau berkenan memberikan kami roh-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajari kami untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami untuk hidup dengan cara yang menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Dengan rendah hati, kami menyerahkan diri kami untuk menjadi rumah yang dapat Engkau diami. Dengan kebenaran firman-Mu, ubahlah hidup kami dan bangsa kami. Jadikan kami seperti rumah tangga yang hidup dengan adil dan damai. Ya Tuhan, yang Maha Pemurah, terimalah komitmen kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan suara dari Vanuatu. Nama saya Reto. Saya anak kedua dari sebuah keluarga beranggotakan 8 orang. Saya harus berhenti bersekolah di akhir tahun ke-6 karena tidak ada uang untuk melanjutkan pendidikan. Keluarga saya hanya mampu untuk menyekolahkan kakak laki-laki saya dan bukan saya, karena saya anak kedua dan karena saya seorang perempuan. Suatu hari saya mendengar ada kelas menjahit untuk anak perempuan di pusat kota. Saya melamar dan diterima, tetapi ayah saya tidak punya uang untuk membayar biaya. Saya kecewa, tetapi saya tidak punya uang sendiri untuk membiayai pendidikan saya. Saya sungguh berkerinduan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi tidak ada kesempatan dalam sistem sekolah formal. Saya kemudian mencoba mengalihkan perhatian kepada gereja untuk dapat mengalihkan pikiran untuk belajar. Saya bergabung dengan kelompok pemuda, menghadiri studi Alkitab, dan terlibat dengan pelayanan kaum wanita gereja. Dengan tekad dan iman kepada Tuhan, akhirnya saya menemukan cara sendiri untuk belajar dan bahkan memperoleh keterampilan untuk mencari pendapatan tambahan untuk membiayai keluarga saya. Sekarang saya membuat berbagai kerajinan dan menjual di pasar para mama di mana wanita lain seperti saya dengan sedikit pendidikan dapat mencari nafkah dengan keterampilan baru ini. Nama saya Moti.
adik laki-laki saya, dan saya dibesarkan di rumah orang tua tunggal. Ketika ibu saya menikah lagi, ia meninggalkan kami bersama kakek dan nenek. Setelah ayah saya menikah lagi, dia membawa kami untuk tinggal bersama keluarga barunya. Setelah ibu tiri kami melahirkan anak-anaknya, sikapnya terhadap kami kemudian berubah total. Karena ada lebih banyak anak yang harus diberi makan, dan tidak ada ruang di rumah untuk kami semua, maka saya harus mencari makanan sendiri di jalan-jalan dan tidur di luar rumah di sebuah pondok. Saya menggunakan karung goni tua sebagai selimut untuk melindungi diri saya agar tidak kedinginan. Entah bagaimana, saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya tidak dapat memahami cinta semacam ini di tengah penderitaan saya. Tetapi saya memutuskan untuk percaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga saya meskipun keluarga saya tidak melindungi saya. Kepercayaan ini tumbuh di dalam diri saya dan menjadi dasar hidup saya. Saya kuat dalam iman Kristiani saya dan berbagi cerita saya dengan orang lain bahwa kita harus percaya pada Tuhan dan akan pernyataannya. Nama saya Jack Linda. Saya berasal dari sebuah desa di pedalaman. Sejak kecil saya bermimpi dapat bekerja di bidang pariwisata di Fort Villa. Saya kemudian pergi ke Fort Villa untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan. Tetapi saya tidak memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang saya impikan. Saya tidak memiliki keluarga di sana. Jadi saya harus tinggal di pinggiran kota. Saya tidak punya uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, juga untuk makan ataupun untuk kembali ke desa saya. Saya tahu bahwa itu bukanlah rencana yang Tuhan sediakan untuk saya, tetapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya berdoa agar daerah pedesaan Vanuatu diberi perhatian khusus dan kaum muda dapat menemukan peluang yang mereka cari di komunitas mereka. Saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang muda untuk tumbuh dan turut berkontribusi bagi kesejahteraan Vanuatu. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ini adalah pembacaan yang disediakan di dalam perayaan Hari Doa Sedunia. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah, nyatakanlah segala rencana-Mu dalam hidup kami lewat pembacaan ini. Ibu-ibu, persekutuan perempuan, wanita di negara Vanuatu sudah mempersiapkan liturgi bagi kami yang digunakan oleh seluruh gereja Tuhan di dunia ini dalam perayaan Hari Raya Doa Sedunia. Kiranya firman ini akan menghibur kami, menguatkan kami, dan menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 demikian bunyi firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang memelihara firman ini dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Shalom saudara. Gimana kabarnya saudara hari ini? Saya menyambut saudara yang hadir dalam ibadah jam kedua ini dalam gedung gereja, dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah lewat streaming atau lewat Facebook. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita sekalian. Saudara, hari ini saya mengajak saudara jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke Vanuatu. Di manakah Vanuatu itu? Mari kita lihat di layar TV, di screen kita. Mudah-mudahan bisa dilihat di belakang. Vanuatu, made up of over 80 islands, lies in the South Pacific Ocean. Black and white sandy beaches support coral reefs and tropical fish. The forests are home to an abundance of birds, flora, fauna, and spectacular cascades. Vanuatu means country that stands up. It gained independence in 1980 and adopted the motto, "In God we stand." Over 80% of the population call themselves Christians. Although the population is only 312,000, Vanuatu consists of many ethnic groups and languages. It is a nation proud of its identity and values, and is one of the fastest growing economies in the Pacific. Most people live in rural areas with poor transport and communications and poor health facilities. Of the 145,000 women, 72% have experienced some form of gender-based violence, with 60% by their husband or partner. For most women who experience physical or sexual violence, it occurs. Greetings to you, greetings to you, everyone. God will bless. Welcome to the World Day of Prayer 2021, prepared by the Christian women of the Republic of Vanuatu and adapted by the Women's Interchurch Council of Canada. I am Dr. Anita Gittens, WIC Board Treasurer from Toronto, Ontario. Our French voice for this service is Lise Gauvin, Ottawa WIC President. A bilingual script of today's World Day of Prayer video service can be found on the WIC website. Welcome to our sisters and brothers. Je m'appelle Lise Gauvin, présidente du Conseil œcuménique des chrétiennes d'Ottawa. Au nom de Jésus, bienvenue à nos sœurs et frères du monde entier. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Perayaan itu. Oke. Ini video yang terakhir. Saudara, lihatlah keindahan alam Vanuatu. It is time to get together as a nation and family. Ini yang sudah kita nyanyikan tadi. Sebagai bangsa, sebagai keluarga, kita melupakan semua perbedaan yang ada di antara kita. Kita bekerjasama satu bangun negeri Vanuatu, dan kita sudah ganti juga bagi yang di Vanuatu membangun negeri Vanuatu, bagi yang di Indonesia membangun negeri Indonesia, bagi yang di Bali itu membangun Bali. Itu spirit atau roh yang kita nyanyikan tadi. Dari utara ke selatan di seluruh negeri kita adalah satu. Saudara lihat begitu indahnya dalam tangan Tuhan, laki-laki dan perempuan kita bersatu menjadi kuat, menjadi kokoh. Mari kita bangun Vanuatu, mari kita bangun Indonesia. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang sudah menampilkan videonya. Dan sekarang kita pada tema daripada Hari Doa Sedunia ini,
Lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis yang terkenal di negeri Vanuatu. Ini adalah kelapa atau palm yang melengkung diterpa angin dan badai, tetapi tidak patah. Lengkungannya itu melindungi seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Jadi ini adalah seorang ibu, ini bayinya, menggendong bayinya. Oleh karena itulah di dalam perayaan Hari Doa Sedunia ini ada ibu-ibu dan juga ada anak-anak yang disimbolkan di sini. Ada perlindungan dari kuasa Tuhan. Kemudian ada bumi yang dipijaknya memberi kehidupan bagi mereka. Dan terlebih daripada itu, ada perhatian, perjuangan dan pergumulan dari seorang ibu untuk dapat membesarkan anaknya. Kemudian kita lihat ada bendera Vanuatu yang mereka perjuangkan begitu lama di bawah penjajahan Perancis dan Inggris, dan akhirnya mereka sekarang gembira mengibarkan bendera ini karena dari tahun 1980 mereka sudah mengalami kemerdekaan dari Perancis dan juga dari Inggris. Mereka juga punya produk-produk hasil bumi, hasil laut yang sudah dibuat menjadi aksesoris yang indah. Ada hasil bumi berupa pisang, pepaya, ubi-ubian, dan juga ada tentu kerang dan berbagai hasil laut yang menghidupi mereka. Kehidupan orang-orang di Vanuatu hampir mirip dengan kita. Sesungguhnya saudara-saudara, kita juga hidup dan kita bersyukur bahwa Indonesia, bendera merah putih sudah berkibar dari sejak tahun 45. Bahwa kemerdekaan ini kita bisa bebas melakukan berbagai aktivitas, pendidikan, dan terlebih juga membangun spiritualitas keimanan kita. Dan kita juga hidup, saudara, dari hasil bumi. Ada beras, ada kelapa, ada ubi-ubian, juga ada pisang yang membuat kita sehat dan kuat. Itu semua karena kasih sayang dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, yang siang malam mengayomi kita. Tetapi juga tidak terlepas dari kasih sayang seorang ibu kita yang berjuang menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya, tetap mengasihi kita, sehingga anak-anak boleh tumbuh sehat dan cerdas di bawah pengasuhan mereka. Baik, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan yang disediakan dalam bacaan kita. 2 macam dasar. Saudara, ini adalah penegasan kembali bagi orang-orang yang selalu mengikuti Yesus. Tetapi tujuan mereka itu berbeda-beda. Tidak semua orang yang mengikut Yesus itu dengan motif yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan harapan yang benar. Dan itu digambarkan oleh Tuhan sendiri. Orang-orang yang tidak jelas tujuannya itu digambarkan sebagai orang yang membangun rumah. Membangun rumah di atas batu atau di atas pasir. Kalau orang yang membangun rumah di atas batu, kalau ada badai, ada banjir, ada angin kencang dan sebagainya, tidak membuat rumah itu roboh karena dibangun di atas dasar yang kokoh. Tetapi kalau rumah dibangun di atas pasir, kalau ada angin, banjir, badai dan sebagainya, rumah itu akan roboh, bahkan mungkin juga diterbangkan angin. Tadi diceritakan di dalam liturgi bahwa ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Reto, oleh Moti, oleh Jacqueline. Inilah jeritan-jeritan yang terjadi mungkin di masa lalu dan juga di masa kini di Vanuatu. Tetapi ketika kita melihat hal ini,
Jangan-jangan itu juga terjadi di kalangan kita. Retoh adalah mewakili mereka yang keluarganya banyak. Dia 8 bersaudara dan anak kedua sebagai seorang perempuan. Tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya karena kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Suatu hari dia mendengar bahwa ada pelatih jahit di kota dan dia ingin pergi ke situ untuk mendapatkan keterampilan. Itu pun tidak bisa dicapainya karena orang tuanya tidak memiliki biaya. Saudara, dalam penderitaan seperti itu, Retoh tidak putus asa. Dia berusaha untuk ambil bagian secara aktif di gereja. Dan dari situ dia belajar, mendapatkan pendidikan dan kebenaran dari firman Tuhan. Retoh hari ini memiliki seorang suami yang sangat menyayangi dia dan memiliki 3 orang anak yang menjadi harapan ke depan. Vanuatu akan menjadi lebih baik. Kehidupan keluarga Retoh juga sudah mulai berubah. Itu karena pelayanan gereja. Yang berikut ada Moti, saudara. Moti adalah orang yang sangat malang hidupnya. Papa dan mamanya cerai. Setelah mamanya menikah, Moti tinggal sama kakek dan neneknya. Tetapi ketika papanya mulai menikah, papanya mengambil dia dan dia tinggal di keluarga yang baru. Saudara, apa yang terjadi ketika adik-adiknya mulai lahir? Mama tirinya tidak memberi perhatian kepadanya. Mama tirinya sangat mengabaikan dia dan akhirnya dia lari dari rumahnya. Dan setelah itu dia pergi menjadi gelandangan, tidur di jalanan, makan seadanya. Dan akhirnya dia bertemu dengan seorang pemuda yang mengajaknya aktif dalam pelayanan di gereja. Jadi kembali lagi saudara di sini, gereja ambil peranan di dalam berbagai kesulitan yang dihadapi oleh para gelandangan. Dan di situ dia mulai disadarkan, dia diberi motivasi, dan dia mulai membangun imannya yang benar. Sehingga hari ini Moti pun mendapatkan satu kehidupan yang baik. Kemudian yang terakhir, kisahkan Jacqueline, saudara. Dia melihat suatu kemajuan di Vanuatu, di mana turis-turis dari mancanegara mulai datang. Kemudian dia ingin bekerja di sektor pariwisata. Dia ingin bekerja di Port Vila, satu tempat yang sangat indah. Barangkali kalau dipikir kayak Bali indahnya begitu ya. Pergilah dia ke situ, ke Port Vila untuk dapat bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki ijazah yang memadai, tidak memiliki skill, dan akhirnya uangnya habis di kota itu. Dia juga menjadi gelandangan, menjadi miskin demikian rupa. Tapi kemudian dia mendengarkan suara Tuhan dalam keterpurukannya, dan dia mulai percaya akan suara itu, dan dia mulai ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Sekali lagi saudara, gereja menjadi solusi, menjadi jalan bagi mereka yang membutuhkan kehidupan dan juga masa depan. Oleh karena itu saudara-saudara, sudah menjadi saatnya bagi kita, Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa, untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pelayanan. Kita bersyukur pemerintah sangat mengayomi kita dan menyayangi kita. Sehingga dalam masa pandemik ini, gereja juga dilibatkan. Contohnya kami sebagai rohaniawan, lebih dahulu ya, setelah tenaga medis, TNI, Polri, kami mendapatkan vaksin. Yang pertama tanggal 10 kemarin, dan yang kedua nanti tanggal 25 Maret kami mendapatkan vaksin yang kedua. Jadi saudara, betapa baiknya pemerintah mengayomi kita. Oleh karena itu, sinergisitas antara gereja dan pemerintah itu perlu dibangun. Tetapi juga sinergisitas antara umat percaya di Bali ini, sinergisitas antar lembaga, sinergisitas antar kategorial, itu perlu disupport. Hari ini saudara, kita melihat ibu-ibu dan anak-anak kita berdandanan sedikit berbeda ya. Coba perhatikan mereka, apa yang baru.
Lihatlah wajahnya dengan penuh keceriaan. Mereka nggak merasa malu. Coba kalau tidak dalam perayaan begini suruh Bu Ririn itu pakai itu pasti ngisin-ngisini gitu ya. Gitu ya. Tapi karena hari ini kita menghargai dan menghormati ibu-ibu yang di Vanuatu, ada kreativitas dari ibu-ibu di sini. Beli bunga, kemudian mereka membuat kalung, dan mereka menghayati kata demi kata liturgi yang dibuat oleh ibu-ibu di Vanuatu, dan mereka bersuka cita. Saudara bayangkan kalau perempuan, kalau ibu-ibu bersuka cita di rumah kita, di gereja kita, maka bahagialah laki-laki, bahagialah para pria, bahagialah ayah-ayah yang melihat istri atau perempuan happy seperti sekarang. Oleh karena itu saudara, ini adalah ciri atau contoh di mana umat Tuhan membangun di atas dasar iman yang kokoh, di atas dasar iman yang kuat. Oleh karena itu pertahankanlah iman seperti ini, sehingga kalau ada badai, kalau ada pencobaan, kalau ada masalah, kalau ada penyakit, kita tidak berputus asa, karena kita telah membangun keimanan kita di atas dasar yang kuat. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong, dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita saat berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami seperti Reto, Moti, dan Jacqueline yang tidak berputus asa sekalipun mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Dari berbagai kesulitan dan kesusahan itu, akhirnya gereja memberi pelayanan dan mereka berjumpa dengan Tuhan. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan, hidupnya berubah dan mereka menjadi masa depan Vanuatu, masa depan gereja Tuhan yang ada di situ, dan masa depan bagi umat percaya di dunia ini. Ajarkan kami untuk dapat membangun keimanan kami di atas dasar yang benar, di atas batu karang, sehingga ketika kami menghadapi cobaan dan tantangan, kami tetap tabah dan setia menyembah kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya gerejamu di masa COVID ini, di masa-masa sulit ini, tetap hadir memberikan pertolongan dan berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melantik dan mendoakan pengawas keuangan gereja atau PKG. Saya mengundang Ibu Eli Sri Indahwati dan Bapak Satria
Febriantara depan didoakan. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia memilih seorang murid yang khusus menjadi bendahara dan mengurus keuangan dalam pelayanan. Itu artinya dari sejak semula pelayanan gereja ini sudah diatur dan dijalankan dengan tertib. Akuntabilitas, pertanggungjawaban itu akan membuat organisasi dan sekaligus pelayanan gereja menjadi sehat. Kita bersyukur di GKPB Jemaat Bukit Doa ada pengawas keuangan gereja. Orang-orang yang ahli di bidang keuangan, kemudian memberikan waktu dan dirinya untuk melayani Tuhan, mengawasi seluruh keuangan kita, baik pemasukan, pengeluaran, dan juga inventaris segala harta milik yang dimiliki oleh gereja. Oleh karena itu kami sangat menghargai dan apresiasi untuk Ibu Eli dan Saudara Satria yang sudah mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam pelayanan ini selama 4 tahun ke depan. Supaya menjadi jelas di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan kesanggupan dan kesediaan saudara, sekarang jawablah 2 pertanyaan saya. Yang pertama, apakah saudara-saudara Ibu Eli dan Saudara Satria percaya di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara telah dipilih oleh Tuhan untuk bekerja menjadi PKG, pengawas keuangan gereja di KPB Jemaat Bukit Doa ini? Apakah saudara berdua percaya? Baik, yang kedua, apakah saudara mau bekerja sama dengan setia, dengan rajin, dengan penuh tanggung jawab? Pekerjaan ini saudara pertanggungjawabkan kepada Tuhan secara iman dan kepada majelis jemaat tempat ini. Apakah saudara bersedia untuk melakukan tugas ini dengan sukacita? Baik, saudaraku berdua, Ibu Eli dan juga Bapak Satria, berdasarkan kepercayaan dan kesediaan saudara untuk melayani Tuhan sebagai PKG di tempat ini, maka saya melantik saudara sebagai pengurus PKG PKPB Jemaat Bukit Doa periode 2021 sampai 2024 sampai 2025 di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang saudara dan jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan mereka bersama-sama. Ya Tuhan, hidup beriman dan percaya kepadamu adalah sangat penting. Tetapi memanage keuangan dengan benar, mengatur keuangan dengan benar, itu juga sama penting. Oleh karena itu, kami bersyukur di tengah-tengah jemaat sudah ada 2 saudara kami, Ibu Eli dan juga Bapak Satria, mempersiapkan diri untuk menjadi pengawas keuangan gereja. Biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat bekerja dengan baik, dapat memperhatikan pembelanjaan, penggunaan keuangan tersebut, dan juga sekaligus dapat melihat siapa saja yang rajin memberi persembahannya kepada Tuhan. Beri mereka hati, beri mereka kepintaran, beri mereka kesabaran, dan beri juga mereka keberanian untuk dapat menyatakan
salah itu salah dan benar itu benar. Sehingga dengan demikian keuangan gerejamu, persembahan-persembahan yang diberikan oleh seluruh warga jemaat dan juga simpatisan, itu semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga dengan demikian Tuhan akan semakin mengasihi kami dan mencurahkan berkat-Mu kepada kami di tempat ini. Kami dapat melayani umat-Mu di sini dengan maksimal dan juga seluruh umat Tuhan yang lain. Kami saat ini Tuhan memohon berkat untuk kedua saudara kami. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk. Dan untuk Ibu Eli dan Saudara Satria, selamat atas tugas yang baru ini. Mulai hari ini, saudara berdua sudah resmi bisa bekerja dan mulai mengambil dokumen-dokumen yang ada. Dan dokumen-dokumen itu bisa diambil dari bendahara. Ada 2 bendahara dengan senang hati memberikan data-data itu. Dokumen itu juga bisa diambil di sekretariat dan juga dari warta liturgi. Setiap minggu kita memberikan laporan tentang keuangan kita, tentang pembelanjaan kita, bisa dilihat dari situ. Kiranya Tuhan menolong saudara di dalam pelayanan ini. Dan saudara, kita beri aplaus sebagai sambutan kita untuk mereka semua. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom, saya mohon waktunya sejenak untuk menyampaikan warta jemaat dalam sepekan ke depan. Poin yang pertama adalah ucapan terima kasih. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Demikian juga kepada Ibu Ita Theophilus yang telah menyumbangkan tisu towel untuk ibadah umum. Dan juga kepada keluarga Bapak Iketut Sukaryawan yang telah menyumbangkan beras untuk lumbung beras Bukit Doa. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan dari Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua, ucapan terima kasih kepada pengawas keuangan gereja atau PKG dan panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Poin yang ketiga, pembekalan majelis dan calon majelis jemaat GKPB Bukit Doa akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 pukul 19.00 bertempat di ruang Bukit Zaitun GKPB Bukit Doa. Mohon perhatian dan persiapan serta kehadiran dari majelis dan calon majelis. Poin yang keempat, lumbung beras jemaat Bukit Doa. Sampai saat ini telah distribusikan beras ke 14 kepala keluarga dan masih tersisa untuk 5 kepala keluarga. Bagi jemaat yang membutuhkan bisa mengambil di sekretariat gereja. Poin yang kelima adalah pernikahan warga jemaat. Akan dilayani pernikahan warga jemaat atas nama Saudara Randi Soleman Bale dan Saudari Made Dwi Indriani pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 10.00 WITA. Mohon jika calon kedua mempelai hadir, saya persilahkan untuk berdiri. Terima kasih, mempelai tidak hadir. Dan yang poin keenam, janji iman jemaat. Kartu janji iman telah tersedia di kantor gereja. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya, silakan mengambil di kantor gereja guna untuk pelunasan cicilan hutang di Bank BPR MBM dan bisa dilakukan dengan cara mencicil setiap bulan. Dan
Poin yang ketujuh, agenda Paskah tahun 2021. Baik untuk pembukaan Pekan Paskah, Minggu Palmarum, ibadah Kamis Putih, pembasuhan kaki, ibadah Jumat Agung, perjamuan kudus, dan ibadah Paskah. Bapak Ibu silahkan untuk bisa melihat di warta jemaat yang telah dibagikan di setiap sektor. Poin yang ke-8 adalah pelayanan sakramen baptisan kudus. Akan dilayani pada hari Minggu 28 Maret 2021. Bagi warga jemaat yang ingin menerima sakramen baptisan kudus, mohon menghubungi majelis jemaat atau kantor sekretariat gereja. Poin yang ke-9, ibadah kategorial. Ibadah Persekutuan Pemuda Kristayase akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, pukul 19.00 WITA. Ibadah akan dilayani oleh Penatua Inyoman Triarjana dan Liturgos Saudari Sandra Lenda. Mohon perhatian dari pemuda. Poin yang ke-10, himbauan mengikuti protokol kesehatan bagi kita semua untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah menjadi aturan pemerintah dimanapun keberadaan kita. Poin yang ke-11 adalah penjualan proyektor gereja. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi majelis jemaat atau sekretariat gereja. Poin yang ke-12, pemilihan penatua, penginjil, dan diaken 2021 dan 2025 sesuai dengan tata gereja bab 12, 13, dan 14 bahwa penatua, penginjil, dan diaken dipilih oleh jemaat. Oleh karena itu, mohon dukungan bagi semua saudara yang telah mempersiapkan diri untuk ambil bagian di dalam pelayanan tersebut. Dan adapun nama-nama, Bapak Ibu bisa melihat dalam warta gereja. Poin yang ke-13, kelas katekasasi akan segera dimulai pada pertengahan bulan April. Untuk itu anak-anak remaja dan dewasa yang ingin mengikuti kelas katekasasi silakan mendaftar di kantor sekretariat gereja. Dan adapun jadwal katekasasi remaja setiap hari Jumat pukul 16.00 WITA dan katekasasi dewasa setiap hari Jumat pukul 17.00 WITA. Poin yang ke-14, rukun kedukaan ada 2 poin yaitu 1. Telah dibuat buku awing-awing rukun kedukaan GKPB Bukit Doa tahun 2021 dan selesai ibadah akan dibagikan oleh pengurus. Dan yang kedua, dimohon partisipasinya untuk membayar iuran rukun kedukaan tahun 2021 terkhusus dari bulan Januari sampai dengan Maret. Dan iuran tersebut dapat disetor kepada pengurus atau sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Poin yang ke-15 yaitu iuran Taman Makam Mumbul dihimbau kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan untuk menjadi anggota Taman Makam Mumbul. Bagi anggota diharapkan dapat membayar iuran tahunan yang saat ini sedang didiskon karena COVID-19. Dan iuran dapat ditransfer langsung ke rekening MPUK atas nama Yayasan Purna Bakti MPAG dengan Bank BCA dan nomor rekening yang tertera di dalam warta jemaat. Dan yang ke-16, persembahan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan baik kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan bisa ditransfer lewat rekening jemaat GKBB Bukit Doa dengan Bank Mandiri dan nomor rekening yang tertera di dalam warta jemaat. Untuk laporan keuangan silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan di warta gereja. Jika ada yang dipertanyakan silakan menghubungi Bapak Triarjana selaku bendahara gereja. Demikian warta gereja hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menambahkan sedikit dari warta gereja ini tentang iuran-iuran, baik iuran rukun kedukaan di tempat ini maupun juga di kuburan Mumbul. Untuk di jemaat saudara sudah dicetak buku dengan judul Rukun Kedukaan Urip Langgeng.
hidup kekal. Gitu ya. Jadi simpulnya bagus sekali, dicetak dengan leks. Oleh karena itu saudara, saya mengimbau untuk seluruh warga jemaat Bukit Doa, tolong dibayar iurannya. Saya sudah katakan di rapat majelis, yang nunggak tahun-tahun lalu saya tutup mata. Saya tidak mau tahu tentang ini, nah terlalu banyak nunggak. Tetapi di tahun 2001 tidak ada orang yang menunggak. Karena apa saudara? Karena itu ringan sekali. Lebih murah dari satu mangkok bakso. Ringan sekali. Tolong itu dibayar. Jangan sampai saudara berhutang karena itu. Yang berikut, sebentar selesai saudara ibadah, turun ke lantai 2, pengurus menunggu di situ membagikan buku ini. Jadi yang tertunggak Januari, Februari, Maret, tolong donasi. Kalau saudara tidak ada berkat, saudara malam ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bayar iuran saya. Kenapa ini penting saudara? Saudara membayarnya hanya dengan Rp5.000 ya, per orang, per tahun. Kalau saudara meninggal, saudara dapat kurang lebih 5 sampai 6 juta. Dan itu akan mengcover seluruh biaya saudara, baik saudara yang nanti dimakamkan di Mumbul atau di kampung atau di mana. Itu menjadi ringan. Tidak malah sudah jatuh ditimpa tangga. Istilahnya kita udah kehilangan, lantas kita tidak memiliki reserve. Dan juga tidak bayar iuran. Itu sangat memalukan kalau kondisinya seperti itu. Kematian itu akan tiba, kita tidak tahu kapan. Oleh karena itu disiplinlah membayar iuran suka duka atau iuran rukun kedukaan. Itu yang pertama. Yang di Mumbul saudara-saudara, itu kemarin pengurus Yayasan Mumbul mengadakan seminar dan ketuanya sendiri Bapak Pendeta Adi Budiarse mensosialisasikan program ini kepada seluruh warga jemaat. Seringkali terjadi kematian yang tiba-tiba, kemudian tidak dipersiapkan, apalagi kena COVID, itu sangat menderita. Oleh karena itu, pengurus memberikan diskon saat ini. Kalau di Mumbul itu per orang 25.000 per tahun saat ini. Tapi dalam keadaan normal itu 50.000. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan ini supaya apa? Supaya misalnya tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan dan kita mau dimakamkan di Mumbul, itu tidak ada persoalan. Karena kita menjadi orang yang tertib, orang yang sportif, orang yang tidak daya gitu loh. Ini kan kalau misalnya tidak mau bayar iuran, giliran tiba kematian, merengek-rengek. Beberapa minggu lalu saya memberi satu kali toleransi. Sebelumnya saya sudah katakan, saya tidak akan pernah mau melayani jemaat yang tidak disiplin terhadap iuran. Tapi majelisnya tolong ini yang terakhir gitu. Oke, saya akan layani yang terakhir. Dia tidak terdaftar di sini, tidak terdaftar juga di Mumbul, tapi tiba-tiba meninggal. Jadi karena itu saya sudah katakan, saya akan mendidik warga jemaat itu untuk disiplin, mau membayar iuran. Itu ringan sekali, tidak berat. Oleh karena itu usahakan. Kalau setiap orang berusaha, Tuhan, saya akan komit, kematian itu adalah waktu Tuhan. Ketika Tuhan panggil, kita sudah siap. Tidak akan membuat kesulitan bagi keluarga yang ditinggal. Demikian juga secara administratif, tidak membuat kesulitan di gereja dan juga di Yayasan Purna Bakti Mumbul. Oleh karena itu, saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, gunakanlah waktu ini dengan baik. Yang terakhir, seandainya saudara berpikir bahwa saya meninggal nanti saya pulang kampung, itu juga boleh, nggak ada masalah. Buatlah cicilan tabungan atau suatu organisasi yang bagus, sehingga saudara nanti tiba-tiba dipanggil Tuhan, saudara juga aman. Saudara bisa pulang dengan biaya yang ringan, di mana saudara-saudara sudah mempersiapkan akan hal itu. Demikian tambahannya, mudah-mudahan jadi perhatian buat saudara semua.
Ibadah kita lanjutkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur lewat persembahan. Untuk mengiringi persembahan, mari kita bernyanyi dari PKJ 223, bait yang pertama sampai ketiga. Ku ini seorang musafir. Kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, keluarga dan teman, tempat tinggal, makanan, dan air. Kami memuji-Mu karena telah memimpin kami untuk hidup kreatif sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepadamu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan di seluruh dunia. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa bersama Vanuatu dan setiap orang di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, yang olehnya Vanuatu berdiri, kami memohon Engkau menolong kami untuk mampu berdiri bagi perdamaian untuk bangsa dan untuk keluarga. Kami menyerahkan para pemimpin dan rakyat Vanuatu ke dalam tangan-Mu yang penuh kebijaksanaan. Kami hendak melawan kekuatan akan ketidakadilan yang ada di negara kami. Berilah kami kemampuan dan keberanian demi pulau serta negara yang kami cintai. Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan yang penuh cinta dan kedamaian dalam konteks keragaman etnis dan budaya,
seperti Vanuatu dan di setiap tempat lain di dunia. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah persekutuan dan komunitas kami dari bencana dan penderitaan. Sembuhkanlah jiwa setiap orang dan buatlah mereka merasakan cinta. Mari kita berdoa bersama dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Biarlah Tuhan membimbingmu, memimpinmu, memulihkanmu, dan menyembuhkan bangsamu. Biarkan kehendak Tuhan terjadi di rumahmu seperti di sorga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak, dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangun rumah Anda berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat ini di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama muncullah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, dan Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Sudah jemaat, silakan duduk. Ibadah kita berakhir sampai di sini, dan silakan tetap saat teduh dan tenang sampai prosesi kita selesai. Dan saya minta